Pasca Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dalam Project Freedom, masih terpantau terjadi penumpukan kapal. Visual pantauan lalu lintas kapal marine traffic di kawasan Selat Hormuz terlihat kepadatan tinggi. Banyak kapal berhenti atau bergerak sangat lambat di hari pertama dimulainya operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz oleh Amerika, yakni Senin 4 Mei 2026. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia tersebut. Amerika Serikat menyebut tujuan operasi militer ini adalah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Ya pemirsa, Selat Hormuz diblokade, Amerika klaim Iran merugi hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Ruginya Iran akibat kapal-kapal pengangkut minyak dan barang lain harus menempuh jalur yang lebih jauh dalam pengirimannya. Selat Hormuz diblokade, Amerika klaim Iran merugi hingga miliaran dolar Amerika. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan Iran kehilangan hampir 5 miliar dolar Amerika dari pendapatan minyak akibat blokade yang dilakukan. Sejak Amerika mulai melakukan blokade pada 13 April 2026, puluhan kapal-kapal bermuatan minyak dan barang lainnya yang mencoba melewati blokade dialihkan melalui jalur lain. Sekitar 31 kapal tanker yang bermuatan 53 juta barel minyak Iran terjebak di teluk dan diperkirakan memiliki nilai setidaknya 4,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 83 triliun rupiah. Blokade militer AS menjadi alat tawar-menawar paling signifikan Amerika dalam menegosiasikan akhir perang dengan Iran. Amerika bahkan berniat mempertahankan tekanan dengan menempatkan angkatan bersenjata di Iran. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan Iran tidak bisa memiliki senjata nuklir. Trump juga menyebut militer Iran sudah melemah dan tidak memiliki pertahanan baik di darat, laut maupun udara. Stock market that hit even with this military operation, call it whatever you want. We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour, and it's working out very nicely. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well. Our country's booming now, despite the fact that we're in I call it a mini war, because that's all they are. They don't have a Navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, and let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59, but they'd rather blow them up than save them. I would have preferred. Sementara itu pemirsa, Iran menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang nekat masuk ke Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Kapal masuk Hormuz dekat kawasan Jas. Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat pun putar balik. Garda Revolusi Iran berulang kali mengumumkan larangan bagi siapapun untuk tidak melintasi Selat Hormuz.
Sementara Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran dan menyebut tidak ada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkena serangan. Pasukan Amerika Serikat mendukung Project Freedom atau operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz dan menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu pemirsa, kapal tanker Iran lolos dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan tengah menuju Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal tanker Super Iran kedua telah memasuki Selat Lombok, Indonesia setelah menghindari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Data pelacakan minyak menunjukkan sebagian besar pengiriman minyak mentah Iran yang diluncurkan pada bulan April telah mencapai tujuan mereka meskipun ada penjegatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Situs pemantau pengiriman minyak tankertracker.com melaporkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Deria telah memasuki Selat Lombok. Kapal Deria berada di perairan Indonesia menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Kapal tersebut kemudian mengubah haluan dan melanjutkan perjalanan ke selatan, sementara beberapa kapal tanker terkait Iran lainnya di wilayah tersebut dialihkan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Deria sekarang bergerak menuju titik pertemuan yang direncanakan di gugusan Pulau Riau. Sebelumnya, kapal tanker Super Iran lainnya Hyuch yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah juga telah memasuki Selat Lombok setelah menghindari upaya pemantauan Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat meningkat yang bertujuan mengganggu ekspor minyak Iran. Sekitar 25 kapal tanker minyak berangkat dari pelabuhan Iran membawa minyak mentah selama bulan April. 7 kapal dialihkan kembali ke pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, sementara 2 kapal disita oleh pasukan Amerika. Kapal-kapal yang tersisa telah mencapai tujuan yang direncanakan atau berhasil tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Selat Lombok menjadi jalur alternatif yang semakin penting bagi kapal-kapal yang berupaya menghindari pengawasan ketat di perairan yang diblokade Amerika Serikat. Pemirsa, sekelompok pemuda Iran nekat berenang dan dayung perahu kecil menuju kapal Israel yang ditahan di Teluk Persia. Mereka mendekati kapal tersebut sambil mengecam serangan Amerika Serikat. Para pemuda Iran menyambangi sebuah kapal milik Israel yang ditahan di Teluk Persia. Sekelompok pemuda ini hanya mendayung dengan perahu sederhana, bahkan sebagian di antaranya berenang. Mereka menuju kapal tersebut sambil mengecam serangan Amerika Serikat. Aksi berani para pemuda ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan Amerika bahwa pemuda Iran siap membela Selat Hormuz. Sementara itu pemirsa, korban tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran terus meningkat. 45% korban adalah warga sipil dan 262 diantaranya anak-anak. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minab yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil.
Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Ya pemirsa, anak-anak penyintas serangan di sekolah Minab Iran kembali dipertemukan untuk pertama kalinya. Suasana bahagia dan haru menyelimuti pertemuan puluhan anak ini. Puluhan anak-anak penyintas serangan terhadap sekolah dasar Syajareh Tayyibeh di Minab, Iran akhirnya dipertemukan untuk pertama kalinya. Anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini selamat dari serangan yang menewaskan 168 orang anak dan dewasa 28 Februari lalu. Sempat mengalami trauma, anak-anak ini kembali ceria saat dipertemukan kembali dengan teman-teman mereka dan anak-anak lain yang selamat dari serangan Amerika dan Israel. Dari rekaman video amatir dan hasil penyelidikan, rudal Tomahawk Amerika Serikat menyasar sekolah anak perempuan di Minab. Serangan rudal Tomahawk terjadi saat orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, menimbulkan korban jiwa tidak hanya siswi sekolah perempuan ini, namun juga guru, orang tua, dan saudara korban. Serangan terhadap sekolah ini terjadi di awal konflik Iran dengan Amerika dan Israel, membuat dunia mengutuk keras atas serangan ini. Warga Iran terus menyatakan dukungannya ke pemerintahan militer Iran. Mereka juga mengutuk Israel yang terus menyerang Iran dan Lebanon. Dukungan bagi pemerintah Iran ditunjukkan warganya dengan turun ke jalan. Hampir setiap hari warga Iran turun ke jalan. Mereka meneriakkan dukungan bagi militer Iran dalam perangnya melawan Israel dan Amerika Serikat. Warga Iran tidak takut atas ancaman Israel. Sementara itu, saat ini gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih berlaku. Meski di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran saling blokade Selat Hormuz. Gelombang duka dan solidaritas menggema di tengah ketegangan geopolitik. Ribuan orang turun ke jalan di Karachi, Pakistan mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ribuan massa memadati Nistar Park dalam upacara Arba'in untuk mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Suasana penuh emosi terlihat ketika para peserta mengibarkan bendera Iran, Palestina, dan Pakistan, serta membawa potret sang pemimpin dan penerusnya. Seruan religius Labaika Ya Hussein menggema di lokasi, diiringi penampilan di atas panggung yang menambah undangan sang khidmat sekaligus penuh semangat. गज़ा के कातिल, लबनानियों के कातिल, ईरानियों के कातिल, रहबर शहीद इमाम खामने के कातिल, अमेरिका, ट्रंप और नेतन्याहू को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इनको आलमी अदालत में सजाए मौत और फांसी की सजा सुनाई जाए। Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang memicu eskalasi besar di kawasan tersebut. Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus di tengah situasi politik dan militer yang terus bergejolak. Upaya meredakan konflik sempat muncul lewat gencatan senjata yang diumumkan pada April. Namun negosiasi hingga kini masih menemui jalan buntu. Ya pemirsa, lagi insiden penembakan terjadi di Amerika Serikat, kali ini dekat Gedung Putih. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz.
Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade